Media sosial kembali geger. Kasus dugaan perundungan di SMA Purwokerto tersebar luas, memancing reaksi yang ramai dari warganet. Tapi, di balik derasnya unggahan dan komentar, benarkah semua yang beredar sesuai fakta? Lagi-lagi, dunia pendidikan diwarnai kasus yang mengecam rasa aman para siswa. Setelah sebelumnya ramai soal dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, kini muncul kabar dugaan perundungan yang menimpa seorang pelajar di salah satu SMA Purwokerto. Kabar dugaan perundungan pertama kali mencuat melalui pemberitaan media online dan unggahan di media sosial yang dengan cepat menyebar sehingga memicu perbincangan publik. Informasi yang beredar menyebutkan terduga korban adalah siswa baru yang mengalami kekerasan saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada pertengahan Juli lalu. Fenomena istilahnya kekerasan gitu ya, kekerasan yang ada di institusi pendidikan, entah itu kekerasan seksual, bullying gitu ya, itu kan satu ruang yang sama lah ya, satu kamar yang sama. Sebenarnya ini isunya tuh bukan isu baru gitu ya, isunya bukan isu baru. Isu-isu kayak gini tuh mulai banyak yang naik ke permukaan gitu. Sekarang makin ramai lagi gitu ya, karena mungkin sosial media juga semakin gila lagi. Bahkan sekarang ke daerah gitu ya, termasuk ke wilayah kita di Purwokerto. Lalu untuk peran media sosial sendiri ya, sekarang saya pikir ya positif gitu, walaupun hanya permukaannya saja, tapi positifnya adalah itu semakin terungkap gitu. Akhirnya yang tadi disebutkan juga dari Mbak juga, bahwa sosial media akhirnya menjadi kontrol, juga menjadi sarana edukasi. Tapi sisi lainnya seperti apa? Sisi lainnya juga sebenarnya cukup mendebarkan dan juga ya kurang baik juga. Fenomena kabar seperti ini mengingatkan kita bahwa media sosial selalu menjadi ruang yang ramai dengan berbagai isu. Masyarakat dituntut untuk lebih memahami literasi media sebagai pijakan agar tidak mudah terhasut suatu pemberitaan yang belum tentu benar. Saya juga kan mendengar hanya dari kita, mungkin lah, bukan cuma saya, kita mendengarnya kan dari media sosial gitu, dan itu belum tentu terbukti kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang ini kan sesuatu yang tersebar di media itu seolah benar karena disebar secara terus-menerus, jadi seolah-olah itu benar. Sedangkan kita kan belum tahu kebenarannya seperti apa itu. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan sepanjang 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di sekolah dan sepertiganya berkaitan langsung dengan perundungan. Angka ini menjadi pengingat bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa, bukan tempat yang menumbuhkan rasa takut. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui pasal 76C melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana hingga 3 tahun 6 bulan penjara dan atau denda 72 juta rupiah. Apa yang kami lihat sebenarnya kasus SMA 1 yang diduga gitu ada kekerasan di dalamnya, sebenarnya ini sedikit permukaannya saja sebenarnya yang dibuka ya. Kalau kita mau buka-bukaan mungkin ada cukup banyak gitu lah ya. Unsut aja yang sebelumnya kita cek aja Satgas kekerasan seksual di Unsut, ada berapa kasus itu yang nggak yang selesai ataupun yang nggak selesai gitu.
Menanggapi berita yang ramai di SMA 1 Purwokerto, pada intinya kami sudah memiliki mekanisme yang kami terapkan di sekolah dengan mengacu pada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Penanganan terhadap siswa kami ini kami fokuskan kepada bagaimana siswa kami ini bisa segera bersekolah lagi. Karena intinya hak anak adalah bersekolah. Karena anak kula niku senengane baca buku cerita, Pak. Terus kawit SD atau SMP nggih senenge kados niku. SMP 7 cita-cita sih nggih kepengine teng SMK, tapi kepental Pak, dados mlebet teng SMA. Kalau wingi sih kula kan sanjang kados niku saking wonten napa suara terus danang dibuli-buli, tapi alhamdulillah mboten wonten pembulian Pak. Di berita kados niku sanes saking kula nggih Pak. Niku rame teng masyarakat banyak, jadi kula terbawa arus. Sampai saat ini kami berusaha senantiasa melaksanakan pendampingan kepada siswa kami, baik pendampingan yang bersifat psikologis dengan cara memberi semangat belajar di rumah, maupun kami dampingi juga bersama dengan keluarganya untuk pemeriksaan ke rumah sakit terkait dengan penyembuhan dari sakitnya. Nggih alhamdulillah teng dokter sanjange pun bagus. Danang kira badhe nyuwun sekolah teng dokter di paringaken sekolah. Anak kula pengen mawon sekolah. Majenge nggih kebaikan nggih anak kula nggih ngejar cita-cita lah niku. Kepengin nggih dibimbing teng guru-guru kados niku lah. Kula nyuwun sangat niku. Matur suwun sedaya. Yang lebih utama adalah bagaimana mencegahnya. Mencegah kita sebagai alumni menanamkan sebuah kebersamaan sehingga kita bangga menjadi lulusan SMA 1. Tidak hanya satu angkatan tapi dari berbagai lintas angkatan, bentuk suatu lingkungan yang SMA 1 itu jadi rumah kedua bagi siswa gitu.
mengulas balik kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan UIN Saizu. Kasus tersebut pada akhirnya mendapat perhatian serius setelah diungkapkan oleh akun Instagram @poskampling.uinsaizu. Akun ini konsisten mengangkat isu-isu yang terjadi di lingkungan universitas. Kasus pelecehan seksual tersebut pada akhirnya ditangani karena adanya tekanan dari unggahan media sosial @poskampling.uinsaizu. Kalau dari dampak positif adanya akun Poskampling itu ya menurut saya terbantu gitu. Terbantu dalam arti tahu aspirasi mahasiswa, oh ternyata ada permasalahan seperti ini, seperti itu gitu. Terus positifnya lagi ya mungkin jadi masyarakat lebih tahu gitu, bukannya sekedar warga kampus gitu, kayak mahasiswa, dosen dan lain-lain, tapi juga masyarakat juga tahu ternyata di kampus UIN tuh Islamic banget itu. Ternyata ada permasalahan kayak gini juga kayak gitu kan. Masyarakat tahu ternyata problematik seperti ini juga ada gitu, dan juga lebih transparan dan seperti itu. Kalau menurut saya informasi yang diunggah di akun Poskampling itu valid, ibaratnya benar sih, soalnya juga di situ kritis juga seperti itu, ibaratnya itu di situ kayak fokusnya ke UIN sih, kalau permasalahan apa dibahas seperti itu. Jadi kayak buat selain berita juga kayak mancing mahasiswa buat berpikir kritis juga seperti itu. Media sosial memberikan satu wadah baru untuk keterbukaan informasi, transparansi, bahkan advokasi, bahkan percepatan kasus untuk bisa dibahas. Tapi sisi lain itu tadi ada semacam trial by netizen yang akhirnya cancel culture itu juga menjadi sangat berbahaya juga gitu. Ketika kita sedang mengangkat bully tapi ternyata tidak terjadi bully, justru yang tidak menjadi korban itu yang kita bully balik gitu. Akhirnya itu yang menjadi fenomena yang mungkin harus menjadi koreksi kita bersama. Di era arus informasi yang bergerak begitu cepat, media sosial dapat menjadi sarana penyebaran kabar yang efektif. Namun, tanpa kehati-hatian, media sosial juga dapat memicu salah persepsi dan memperkeruh suasana. Media sosial memiliki dua sisi, mampu menyebarkan informasi dengan cepat, namun juga berpotensi menimbulkan kesimpang-siuran jika informasi yang dibagikan tidak didukung data yang kuat. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memeriksa kebenaran informasi, memahami konteks berita, dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Maka dari itu kita mesti harus bijak dalam bermedia sosial, bisa menyaring mana fakta, mana yang hanya berita yang liar. Karena di era digitalisasi seperti ini, berita yang disebarkan secara terus-menerus, sekalipun itu bohong, itu seolah menjadi sebuah kebenaran. Maka dari itu kita harus berbicara fakta terlebih dahulu, baru kita bisa menyikapi sebuah permasalahan. SMA Negeri 1 Purwokerto, sekolah yang sudah berusia 67 tahun. Selama berdiri dan berjalannya sekolah ini melaksanakan tugas membimbing anak-anak agar menemukan masa depannya. Catatan prestasi yang dicapai oleh sekolah tidak sedikit. Maka kami bukan hanya saat ini, dari dulu dan sampai kapanpun akan senantiasa mengedepankan penciptaan lingkungan sekolah yang nyaman dan juga bebas dari kekerasan. Pada akhirnya, bijak bermedia sosial adalah langkah sederhana yang berdampak besar bagi kualitas informasi yang kita terima dan kita sebarkan. Narasi publik yang konsisten mengangkat isu kekerasan di dunia pendidikan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghentikan siklus kekerasan sejak dini.